Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sore hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau mengajak kita semua di tempat ini membawa hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan baik dalam hidup kita. Hidup kita gak akan ada artinya tanpa pengorbanan Tuhan. Tanpa penebusan Tuhan, hidup kita gak ada artinya, Bapak Ibu Saudara. Saya mau mengajak kita untuk kita mengingat setiap kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Mengingat bahwa setiap kita sudah menerima anugerah yang paling indah. Tuhan sudah selamatkan kita. Dan kita sebagai umatnya kita mau datang bawa yang terbaik. Bawa penyembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Sebagai bentuk ucapan terima kasih kita sama Tuhan. Kita angkat lagu pujian. Yesus, apa arti hidupku bila Engkau tidak memberikan nyawamu?
Nyanyikan lagu ini dari awal. Kita mau menyadari kita ada itu semua anugerah Tuhan. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupku, menggantikan diriku. Bukan karena berbuat anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku? Bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus, apa arti hidup kami Tuhan, karena pengorbanan-Mu Yesus. Glory bagi nama-Mu Tuhan, haleluya. Yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus, apa arti hidupku? Bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Yesus, apa bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kita sembah Tuhan, kita tinggikan Tuhan. Makasih Tuhan. Kita ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menyayangi setiap kami. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang Tuhan sudah beri kepada kami. Terima kasih Tuhan sudah memandang hidup kami berharga di hadapan-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur kami diselamatkan oleh Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sudah rela menderita bagi setiap kami. Ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni setiap kami Yesus. Kau Allah yang baik, Allah yang luar biasa Tuhan, Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Mari kita bawa hati kita yang terbaik untuk Tuhan.
angkat pujian ref ini lagi. Haleluya. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Yesus, apa arti hidupku Tuhan, bila kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Yesus, dengan kasih Kristus, nanti Bapak Hunjong bisa pimpin dalam doa. Segala puji dan syukur kami selalu naikkan ke hadapan ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas semua kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Pada sore hari ini ya Tuhan, Kau telah memberi kami kesempatan lagi untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas semua kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami hanya bisa memberikan pujian dan penyembahan pada Engkau ya Tuhan. Kami hanya bisa memberikan hati kami pada Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Yesus, terpujilah kuasa-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Engkau rela mati untuk kami ya Tuhan. Engkau bangkit untuk kami ya Tuhan. Untuk keselamatan kami semua ini ya Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan. Kau Allah yang baik. Kau Allah juru selamat hidup kami ya Tuhan. Kau memberikan kesempatan pada sore hari ini ya Tuhan. Ibadah pada sore hari ini ya Tuhan. Kau berkati oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan kami percaya ya Tuhan. Engkau ada di tempat ini ya Tuhan. Karena kami punya iman ya Tuhan. Iman kepada Engkau ya Tuhan. Kau pasti mendengarkan semua apa yang dimau oleh anak-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan kami percaya ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan. Pujian pada sore hari ini ya Tuhan. Kami percaya dan kami serahkan semua ya Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Setiap kita saat sore hari ini bersuka cita di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Ada harapan baru. Ada sukacita yang baru bagi setiap kita. Saya rindu kita semua sorakan, Yesus bangkit, Yesus hidup, haleluya. Oke? 1, 2, 3. Yesus bangkit, Yesus hidup, haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Kita akan pujian, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Hanya Tuhan yang layak kita sembah. Hanya Tuhan Yesus. Dia Raja yang mulia sudah menyelamatkan setiap kita. Haleluya.
Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Allah berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Amin Tuhan. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, pujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Katakan terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Setiap kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Hidup kita hidup yang baru di dalam Tuhan. Amin. Kita mau nyanyikan Dia. Kita mau bersorak, bersuka cita bersama-sama. Kita tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah
Puji Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan? Kita tetap tinggal berdiri. Kematiannya membuktikan kalau dia adalah Allah yang hidup. Dan ketika dia mati bagi kita, kita dijadikan seorang pemenang dan lebih dari pemenang. Amin. Puji Tuhan. Dia bangkit untuk kita semua. Dia bangkit untuk tujuannya kita. Untuk itu tidak ada satu hal yang yang kita batasi hari ini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kalau Tuhan bawa kita sampai hari ini, kita dijadikan pemenang. Puji Tuhan. Kita angkat pujian. Bangkitlah dan berkata
persilakan untuk semuanya duduk. Selanjutnya saya persilakan kepada kesaksian dari Tante Cilian, ibu-ibu yang ada, yang sudah disiapkan. kebangkitanmu. Burung pun berkicau, kebangkitanmu.
pujian anak sekolah minggu yang ada, Yesus disalibkan karena cintanya kepada kita. Kita ada sampai hari ini semuanya karena cinta Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa pungkiri kalau kita tanpa Tuhan, kita bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Tetapi karena kasih-Nya, karena kemurahan-Nya, kita berharga di mata Tuhan. Dan membuat kita ada sampai hari ini. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, biar kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami Tuhan, Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kehidupan kami, Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh karena kuasa-Mu, Engkau yang sudah tebus kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupi, Yesus. Kasih-Mu
yang kudus. Dia tebus kehidupan kita agar kita layak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, perjalanan kita semuanya karena kuasa darah yang hidup. Kalau bukan pengorbanannya, kita tidak ada sampai hari ini. Kalau bukan karena pengorbanannya, kita mungkin jatuh. Tetapi karena Dia kasih kehidupan kita, mari renungkan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan kematiannya. Tapi kehidupan kita hari ini, kita mau nyatakan karena Tuhan, aku hidup. Karena Tuhan, aku kuat sampai hari ini. Nyatakan di dalam Tuhan. Jangan biarkan pengorbanan Tuhan sia-sia. Tetapi nyatakan kasih itu dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian ini dengan iman. Oleh kuasa darah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus. Terima kasih Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memulihkan hidupku. Sungguh besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Sekali lagi. Oleh kuasa. Nyanyikan pujian ini dengan penuh iman di hadapan Tuhan. Ya, tebus kehidupan kita dengan darah yang mahal. Dan hari ini Dia bangkit untuk kita semua. Bagaimana dengan respon hati kita di hadapan Tuhan? Yesus Tuhan. Mengalih hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidup. Kami menjadi ciptaan yang baru. Oleh karena Engkau Tuhan. Oh Yesus
kasih Kristus, doa firman Tuhan akan dibawakan oleh Tante Esther. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Engkau Tuhan sudah membayar lunas bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kebangkitan-Mu Tuhan membangkitkan iman kami untuk semakin hari semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Allahku yang baik, terima kasih. Sore hari yang indah Tuhan, sudah Engkau memberkati kami sore hari ini. Kami ada di rumah-Mu Tuhan untuk beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu. Melalui pujian Tuhan kami mengagungkan Engkau. Pengakuan kami betapa hebatnya Engkau Tuhan. Betapa dahsyatnya Engkau ya Allahku. Glory bagi-Mu. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau. Biarlah pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Sehingga setiap kami Tuhan menikmati Engkau sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, tiba saatnya kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, ini hidup kami, hidup jemaat-Mu yang sangat membutuhkan firman-Mu. Karena firman-Mu Tuhan adalah terang bagi kami. Firman-Mu rema bagi kami Tuhan. Terima kasih Allahku yang baik, terima kasih. Urapi hamba-Mu Tuhan yang sudah Tuhan siapkan untuk memberkati setiap kami. Pakai kehidupannya Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Rahasia firman-Mu Tuhan singkapkan melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allahku yang baik. Engkau Allah yang memberkati Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu sore hari ini yang sudah membawa kami masuk ke alam pujian. Pakai kehidupannya Tuhan, lebih hari lebih heran, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap percaya hadirat-Mu ada di ruangan ini Tuhan. Terlebih ada di dalam setiap hati kami. Terpujilah Engkau ya Allahku, terpujilah Engkau. Kami siap Tuhan untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Hanya ada di dalam satu nama yang heran dan ajaib. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Dia Tuhan yang baik dan Dia akan tetap baik sampai selama-lamanya. Haleluya. Sebentar ya Bapak Ibu, saya sedang mencari cara. Taruh sini aja. Oke. Haleluya. Kurang semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dia Tuhan yang mati dan bangkit untuk kita semua. Amin. Dia Tuhan yang berkuasa membebaskan kita dari belenggu dosa. Amin. Tuhan sudah bebaskan kita. Amin. Ada di sini yang masih terikat dengan dosa? Ada yang masih terikat dengan dosa? Siap hidup baru bersama dengan Tuhan? Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus.
karena Tuhan izinkan saya untuk melayani Tuhan sore hari ini. Tema bulan ini adalah menengadah, betul? Saya kasih tema khotbah firman Tuhan yang akan kita pelajari sore hari ini, because He lives. Amin. Karena Dia hidup atau sebab Dia hidup. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, sebab Dia hidup. 1, 2, 3. Sebab Dia hidup. Sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan, saya mau minta untuk pemain musik untuk mengisi bangku kosong. Boleh maju ke depan dan mengisi bangku kosong ya. Supaya tidak jongkok-jongkok di belakang, lebih baik maju ke depan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan yang bawa handphone, boleh di silent HP-nya. Supaya kita menghormati firman Tuhan, amin. Kita harus menghormati firman Tuhan. Jangan main HP sambil firman Tuhan disampaikan. Hormati kehadiran Tuhan. Dia ada di sini. Dia menilik semua kita yang ada di tempat ini. Hormati kehadiran Tuhan. Matikan HP-nya, jangan main handphone selama firman Tuhan disampaikan. Puji Tuhan. Pertama kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab dulu. Jadi pada suatu hari ada seorang wanita. Wanita ini belum menikah. Dia seorang perawan. Dia sedang bertunangan dengan pacarnya yang bernama Yusuf. Siapa wanita ini? Maria. Kita akan belajar sedikit dari Maria. Kita akan buka dengan satu ayat, Lukas 1 ayatnya yang ke-28. Untuk menghormati firman Tuhan, saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Lukas 1 ayatnya yang ke-28, tapi lebih baik kita baca dulu dari ayat 26. Saya akan bacakan ayat 26, Bapak Ibu Saudara-saudari bacakan ayat 27. Saya bacakan ayat 28, Bapak Ibu boleh bacakan ayat 29. Kita berganti-gantian, kita akan baca sampai ayat 29 saja. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ayat yang ke-27. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih. Saya akan bacakan di ayatnya yang ke-28. Ayatnya yang ke-28 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Supaya gampang dimengerti Bapak Ibu. Gabriel muncul di hadapannya dan berkata, "Berbahagialah engkau wanita yang terpilih, Tuhan menyertai engkau." Kita garis bawahi kata wanita yang terpilih. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, supaya kita sepakat, betulkah Maria adalah seorang wanita yang terpilih? Betul, dia dipilih dari antara beribu-ribu wanita pada zaman itu. Maria terpilih. Kenapa Maria ini terpilih? Di antara begitu banyak wanita, kenapa Tuhan pilih Maria? Kita akan lihat, kita maju 10 ayat. Maju 10 ayat Bapak Ibu. Ketika dia mendengar bahwa dia akan melahirkan seorang anak, padahal dia masih tunangan, belum nikah. Ketika dia mendengar, ini bukan suatu kabar yang menurut Maria itu, wah hebat ya. Dia takut Bapak Ibu. Kita baca ayat yang ke-38, tapi apa yang terjadi
ketika Maria mendengar firman Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada hidup Maria. Ayat 38 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kenapa Tuhan pilih Maria Bapak Ibu? Ada yang sudah bisa menangkap sampai di sini? Kenapa Tuhan pilih Maria? Maria taat. Katakan taat, 1, 2, 3. Taat. Saya akan sedikit menjelaskan konsekuensi apa yang Maria akan terima ketika dia mengiyakan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Konsekuensi untuk wanita yang hamil duluan pada zaman itu, sebelum menikah di zaman itu, wanita itu dianggap berdosa dan akan dirajam dengan batu sampai mati. Wanita itu akan diceraikan, walaupun zaman dulu pada zaman ini, walaupun mereka masih bertunangan disebut itu bercerai. Jadi kalau Bapak Ibu baca, Yusuf itu sempat berpikir untuk menceraikan, tapi Tuhan gagalkan. Ya, kehilangan kehormatan dalam masyarakat. Intinya kalau dia bilang iya, dia pasti akan dihukum mati kalau sampai ketahuan. Ya, tapi dia taat dengan segala konsekuensi yang dia terima. Dengan segala resiko yang akan dia terima. Dia mengiyakan firman Tuhan. Ya, jadi Maria ini gak main-main dengan ketaatannya, dia gak main-main. Kita lihat di ayatnya yang ke-35. Kita mundur di ayat yang ke-35. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab malaikat itu kepadanya, amin. Ya, jadi malaikat Gabriel menyampaikan bahwa dia ini akan diurapi oleh Tuhan. Maria akan menjadi seorang wanita yang penuh dengan urapan. Kalau kita lihat di ayatnya yang kita maju ya, Lukas 1 ayat 39 sampai ayat 41 aja. Sampai ayat 41 kita akan baca berganti-gantian. Ayat 39 saya bacakan, ayat 40 Bapak Ibu boleh bacakan, ayat 41 saya akan bacakan. Ayat 39. Beberapa waktu kemudian berkatalah Maria dan langsung berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Ayat 40. Elisabeth. Oke, ayat 35 tadi bilang bahwa dia akan jadi seorang wanita yang diurapi Tuhan. Ayat 41. Dan ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabeth penuh dengan Roh Kudus. Betul malaikat Gabriel bilang dia akan diurapi? Betul Bapak Ibu. Elisabeth hanya mendengar salam dari Maria, dia langsung penuh dengan Roh Kudus. Ya. Orang yang taat pasti diurapi Tuhan. Amin. Bukan hanya Maria yang bisa diurapi, bukan hanya hamba Tuhan yang bisa diurapi. Semua jemaat di tempat ini bisa diurapi Tuhan. Yang penting taat. Ya agak berat ya ngomong taatnya ya. Yang penting taat, pasti diurapi Tuhan. Bukan hanya hamba Tuhan yang ada pengurapan dari Tuhan Bapak Ibu. Semua orang bisa diurapi Tuhan. Bapak Ibu dengar tadi doa firman Tuhan? Ibu Esther bilang apa? Semua yang ada di sini diurapi Tuhan. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu, yang penting hatinya itu siap. Hatinya fokus sama Tuhan, taat sama Tuhan. Kita akan lihat kehidupan Maria setelah diurapi Tuhan atau saat dia taat kepada Tuhan. Yang pertama, Lukas 2 ayat 8. Kita maju satu pasal. Lukas 2. Ini agak panjang, kita akan membacakannya. Saya akan bacakan aja untuk kita semua secara cepat. Ayat 8. Di daerah itu
Ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Ayat 11, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Saya akan loncat di ayatnya yang ke-15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Sebab yang diberitakan Tuhan, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Ayat 18, "Dan semua orang yang mendengar heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu pada mereka." Ayatnya yang ke-19, "Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya." Ya. Ayat 19, dia tidak banyak bicara, ya. Maria ini seorang wanita yang tidak banyak bicara. Setahu saya kalau perempuan suka bicara. Tapi lain dengan Maria. Maria tidak banyak bicara. Dia selalu merenungkan semua di apa yang dia dengar tentang anak ini. Ya, pada waktu malaikat Gabriel datang di ayatnya yang pasal 1 ayat 29, saya bacakan, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam ini? Dia enggak langsung ngomong gini ke malaikat, loh ini maksudnya apa ya? Dia cuma bertanya di dalam hatinya. Maria ini enggak asal ngomong kalau apa namanya? Jadi wanita tuh dia nggak asal ngomong, maksudnya kayak dia nggak langsung tanya sama malaikat, tapi malaikat tahu ya isi hatinya. Di ayatnya yang ke pasal 2 ayat 19, dia menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Semua orang percaya, kita buka dalam Yakobus. Dari karakternya Maria, kita akan dengar firman Tuhan tentang bagaimana seharusnya orang percaya. Yakobus 1 ayat 19, kita baca sama-sama. Yakobus 1 ayat 19. 1, 2, 3. "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." Orang percaya ini semua orang ya, semua orang, betul? Kalau kita lihat dari karakternya Maria, Yakobus 1 ayat 19 bilang harusnya kita sama kayak Maria, bukan hanya wanita, laki-laki juga begitu, betul? Cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah, jangan banyak komplain. Amin. Jadi anak Tuhan, jangan banyak komplain. Amin. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi anak Tuhan, jangan banyak komplain. Kenapa kayak gini ya? Kok kayak gini ya di gereja? Kok banyak aturannya? Jangan. Firman Tuhan yang bilang, bukan saya Bapak Ibu, amin. Jangan marah sama saya, ini firman Tuhan yang bilang. Yang kedua, tadi kalau yang pertama kita lihat Maria ini, dia tidak banyak bicara. Yang kedua, Lukas pasalnya yang kedua. Lukas pasalnya yang kedua, ayat 41 sampai 51. Kita tidak akan baca semua, tapi saya akan jelaskan. Pada waktu Yesus berusia 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem, ya. Pada hari raya Paskah waktu itu ya. Ketika mereka sudah pulang, Maria, Yusuf, rombongannya, termasuk Yesus anaknya, saya baca ayat 43. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Ayat 44. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang perjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari
perjalanan jauhnya dan mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Ayat 45, karena mereka tidak menemukannya, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Jadi mereka udah jalan kaki 1 hari. Ya, jalan kaki pada waktu kayak tidak ada mobil kayak sekarang ya. Jalan kaki 1 hari. Loh, anak ini enggak ada. Balik lagi ke Yerusalem, berarti udah 2 hari. Sudah? Ayatnya yang ke-48. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan anak dan aku dengan cemas mencari engkau." Ayatnya yang ke-51. Lalu pulanglah mereka bersama-sama Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ini 12 tahun kemudian dari yang tadi, yang pertama. Berarti Maria ini konsisten. Orang percaya tidak boleh berubah-ubah seperti bunglon. Kalau dia di sini dia jadi warna apa, di sana dia jadi warna apa, di gereja dia jadi warna putih. Orang percaya jangan kayak bunglon berubah-ubah. Maria konsisten dengan sifatnya tuh kayak gitu memang. Dia suka menyimpan segala perkara di dalam hatinya. Sudah tadi tentang Maria itu baru pembukaan ya Bapak Ibu ya. Baru pembukaan, masih ada yang akan kita bahas. Nah tadi Maria, sekarang bagaimana kehidupan kita, orang percaya yang sudah ditebus, bahkan hari ini dia bangkit untuk kita semua. Kita buka Efesus pasalnya yang ke-5. Efesus pasalnya yang ke-5. Kita baca perikopnya bersama-sama. 1, 2, 3. Hidup sebagai anak-anak terang. Bapak Ibu, kita adalah anak-anak terang, betul? Kita adalah anak-anak terang. Boleh angkat tangan yang merasa aku anak terang. Angkat tangan. Turun tangan. Yang tadi tidak angkat tangan, anak-anak gelap. Saya tanyakan sekali lagi, angkat tangan yang anak-anak terang. Coba angkat tangan yang anak-anak terang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Bahkan dia bangkit karena mengasihi kita. Betul kita anak-anak terang? Amin. Jadi kalau kita betul-betul anak terang, kalau saya panggil anak-anak terang, Bapak Ibu harus jawab iya. Oke? Setiap kali saya panggil anak-anak terang, Bapak Ibu harus jawab iya. Coba kita latihan dulu. Anak-anak terang? Oke, baiklah. Sudah? Saya panggil sungguh-sungguh sekarang. Anak-anak terang? Anak-anak terang? Saya akan bacakan Efesus 5 ayat 1. Anak-anak terang, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Amin. Anak-anak terang, jadilah penurut Allah. Sama dengan taat, kayak Maria. Betul? Penurut Allah itu taat apa bukan? Taat. Anak-anak terang harus jadi orang yang taat kayak Maria. Ya, kalau saya baca terus, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dia mengasihi kita. Kalau saya baca dalam bahasa Indonesia masa kini, boleh tolong satu orang bantu saya untuk bacakan Efesus 5 ayat 1 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ada yang boleh bacakan? Boleh sambil bangkit berdiri, tidak apa-apa supaya semuanya dengar. Ada yang boleh bacakan? Efesus 5 ayat 1 bahasa Indonesia masa kini. Putri aja deh. Dengan suara yang keras ya. Efesus 5 ayat 1 bahasa Indonesia masa kini. Sudah ketemu? Ya udah, yang udah ketemu boleh bangkit berdiri. Terima kasih. Kalian adalah anak-anak yang dikasihinya Bapak Ibu. Dia itu bangkit karena dia sayang sama kita. Jadi kita harus taat.
ya. Kita harus taat sama papa kita. Kita ini anak ya. Tuhan itu papa kita. Sebagai seorang anak, tanggung jawab kita adalah dengar-dengaran kepada papa kita. Karena semua yang dia lakukan karena dia sayang sama kita. Adakah orang tua yang pukul anaknya karena kebencian? Ada. Yang sudah orang tua, adakah orang tua yang pukul anaknya karena aku benci banget sama anak ini? Sekalipun ada orang tua yang kayak gitu, tapi dia bukan ayah, bukan bapak yang seperti manusia. Amin. Dia tetap setia dan mengasihi kita setiap waktu. Menurut Bapak Ibu taat itu kayak apa? Saya mau bertanya ini ya. Siapkan pertanyaan masing-masing. Taat itu apa Bapak Ibu? Bapak Huntiong, apa itu taat? Bagaimana? Patuh. Ibu Lili Arifin, apa itu taat? Ya, apa itu taat? Nurut. Ibu Sri, apa itu taat? Setia. Ibu Tambunan, apa itu taat? Menurut kehendak Allah. Banyak bervariasi arti taat untuk kita semua ya. Orang taat itu tidak akan bersungut-sungut. Amin. Orang taat gak mungkin bersungut-sungut. Orang taat itu gak akan berkata gini, kok di gereja banyak aturan ya? Adakah orang taat yang ngomong kayak gitu? Enggak. Karena dia taat, ya udah apapun yang dikasih dia akan tetap taat. Orang taat itu disuruh apa aja taat terus. Dia akan tetap taat. Diperhadapkan dengan hal yang gak enak mungkin. Aku gak setuju sama aturan ini, aku gak setuju sama aturan B. Ini gak enak menurut aku, ini gak sesuai dengan kehendakku. Orang taat akan tetap taat walaupun itu hal itu tidak dia suka. Betul? Maria gak pernah bercita-cita hamil duluan sebelum menikah. Tapi dia taat dengan semua konsekuensi yang terjadi pada saat itu, yang akan terjadi pada saat itu, dia tetap taat, dia nggak bersungut-sungut. Tuhan kok aku sih, Tuhan nanti kalau aku dibunuh bagaimana? Dia tetap taat Bapak Ibu. Terkadang kita dikasih aturan A, mengeluh. Dikasih aturan E, memberontak. Maria dengan semua konsekuensi yang ada, belajarlah dari ketaatan Maria, amin. Taat Bapak Ibu, taat. Anak-anak terang, mau taat? Harus taat, bukan mau taat ya. Kita harus taat, ini bukan hanya untuk Bapak Ibu, ini juga buat saya. Karena ini firman Tuhan, bukan firman saya. Betul? Kita harus taat, gak enak sama enak pun tetap kita harus taat. Ya, Maria itu punya ego yang mungkin dia bisa tolak gitu ya. Gak mau aku Tuhan. Tapi Tuhan gak pernah salah pilih, betul? Ketika Tuhan putuskan, ketika Tuhan suruh malaikat Gabriel untuk temui Maria, Tuhan tidak salah pilih. Lukas 1 ayat 38. Lukas 1 ayat 38. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Maria, ini orang taat, ya. Dia saking dia taat itu, ya udah deh Tuhan. Tuhan gak salah pilih ketika dia suruh malaikat Gabriel untuk temui Maria. Tuhan udah tahu Maria ini akan taat. Saya mau katakan Bapak Ibu, dia gak pernah salah pilih ketika dia pilih kita untuk jadi orang-orang yang percaya. Duduk di tempat ini, bergereja di tempat ini. Dia tidak salah pilih. Amin. Dia gak salah pilih Bapak Ibu jadi jemaat di tempat ini, gak salah pilih. Pilihan yang tepat itu Tuhan yang tentukan. Ya, kesaksian saya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya selalu merenungkan ya, ketika Tuhan bawa saya di tempat ini, jauh-jauh dari Manado,
Tuhan tempatkan saya di gereja ini untuk melayani sampai saya mati. Dan satu hal yang saya syukuri Bapak Ibu, saya sangat bersyukur menjadi hamba Tuhan yang bisa membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Walaupun mungkin saya masih banyak kekurangan, mohon maaf. Saya terus belajar untuk terus membantu pelayanan Tuhan di tempat ini. Saya juga mau minta maaf untuk Bapak dan Ibu Gembala kalau saya sering lalai jadi seorang hamba Tuhan. Tapi satu hal yang paling saya syukuri dalam hidup saya, Tuhan bawa saya di tempat ini. Di depan peti Bapak Gembala, saya bilang begini, Om, saya akan terus di sini sampai Tuhan panggil saya pulang ke rumah Bapak. Saya bersyukur Bapak Ibu, Tuhan taruh saya untuk melayani di tempat ini. Menurut saya tempat ini begitu nyaman buat saya ya. Bukan berarti saya senang dengan zona nyaman, enggak. Dimanapun kita ditempatkan, pasti akan ada proses yang Tuhan berikan. Tapi satu hal yang saya syukuri ketika saya jadi hamba Tuhan melayani di GPDI Alpha Omega. Itu yang tidak pernah saya sesali seumur hidup saya. Bahkan untuk mengambil keputusan ketika Ibu Gembala waktu di SAB, kamu boleh bantu pelayanan Tuhan di tempat ini? Saya butuh waktu 1 bulan untuk menjawab iya. Dan Tuhan sudah berikan saya hati yang kayaknya saya akan nyaman di gereja itu. Jadi Bapak Ibu saya mau katakan ketika Tuhan pilih Bapak Ibu untuk berjemaat di tempat ini. Tidak ada yang kebetulan, kita mau lari kemanapun akan tetap Tuhan proses. Betul? Akan tetap Tuhan proses. Aduh aku gak betah di gereja ini, aku mau ke gereja A. Tetap akan ada proses di sana Bapak Ibu. Akhirnya pindah ke gereja B, akan tetap ada proses di sana. Kalau tumbuhan dicabut-cabut, akan bertumbuh gak? Dia ditanam di tanah ini nih. Dicabut, dipindahin ke tanah yang lain. Dia gak cocok lagi sama tanah ini, dicabut, dipindahkan ke tanah lain. Bertumbuh gak itu tumbuhan? Gak mungkin bertumbuh, percaya sama saya. Lama-lama mati, iya mati. Ya. Ketika Bapak Ibu ditempatkan di gereja ini, nikmati prosesnya. Tuhan gak salah pilih, Bapak Ibu ada berjemaat di gereja ini. Tuhan tidak mungkin salah pilih. Begitu dengan dia pilih Maria, dia tidak salah pilih untuk Maria yang mengandung Tuhan Yesus. Amin. Gak salah pilih Bapak Ibu, jangan menyesal dengan apa yang Tuhan sudah tentukan. Jangan menyesal. Amin. Lanjut. Anak-anak terang, kita lanjut lagi di Efesus, pasalnya yang kelima. Siap untuk diproses anak-anak terang? Amin. Berproseslah tanpa protes, amin. Gak usah terlalu banyak protes, lama-lama iman kita mati. Nikmati aja prosesnya. Si ini gak suka sama aku, gak apa-apa. Nikmati prosesnya. Si ini begini sama aku, gak apa-apa. Ibu Gembala begini, Bapak Gembala begini. Nikmati prosesnya. Tuhan sedang proses hati kita. Bukan orang di sekeliling kita yang salah. Tapi itu memang proses dan bagiannya kita. Dimanapun kita pergi, kalau kita tidak tuntas dengan satu hal itu, Tuhan akan tetap proses di situ kita. Misalnya contohnya, aku ini orangnya suka marah gitu ya. Gak bisa tersinggungan. Ketika ditegur tersinggung, Bapak Ibu mau lari ke gereja B, gereja C, gereja D, Tuhan akan tetap proses hal itu sampai Bapak Ibu lulus. Gak akan pernah Tuhan langsung proses di hal B. Kalau hal A ini kita tidak lulus. Anak-anak terang, dan hiduplah dalam kasih. Amin. Katakan hidup dalam kasih. 1, 2, 3. Kasih yang seperti apa yang ketika Tuhan bilang kamu harus hidup di dalam kasih. Saya akan baca ini Efesus 5 ayat 2 ya. Boleh ditampilkan ayatnya supaya yang lain bisa mengikuti. Oke. Ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kasih yang seperti apa? Kasih tanpa syarat. Ya, kasih tanpa syarat. Kasih yang gak pilih-pilih karena dia baik, aku mengasihi dia. Karena dia suka memberi aku mengasihi dia. Karena dia dekat sama aku mengasihi dia. Gak boleh kasih yang kayak gitu Bapak Ibu, gak boleh. Gak boleh. Tuhan bilang apa? Kasih kepada semua orang.
Amin. Jangan kasihnya pilih-pilih. Coba Bapak Ibu bayangkan. Kalau Tuhan itu gini, si A yang pantas menerima penyalipanku, si B enggak pantas. Ya, bukan kayak gini kasihnya Tuhan. Dia mati bukan hanya untuk kita. Orang di luar sana pun ditebus Bapak Ibu. Dia mati itu bukan hanya untuk orang Kristen. Dia mati untuk semua orang yang ada di dunia ini. Makanya kenapa Tuhan bilang kalau kasih jangan pilih-pilih. Karena Tuhan mati bukan hanya untuk orang Kristen tapi untuk seisi dunia ini. Bahkan untuk orang yang tidak mengasihi dia. Dia mati untuk mereka. Dia bangkit bukan hanya untuk kita. Dia bangkit untuk semua orang yang ada di dunia ini. Jadi jangan GR dulu. Jangan kita pikir, oh dia mati untuk saya. Bukan hanya untuk saya, bukan hanya untuk orang Kristen Bapak Ibu. Ada di sini orang yang tidak percaya? Tidak ada ya? Mereka pun dikasihi Tuhan. Makanya Tuhan bilang, jangan mengasihi itu. Kasih itu tuh bukan yang karena A baik, aku mengasihi dia. Karena B baik, aku mengasihi dia. Dia mati untuk semua. Harusnya kita mengasihi semua orang, amin. Walaupun mungkin dia menyakiti saya. Berdoa, lepaskan pengampunan. Dia jahat sama saya, berdoa, lepaskan pengampunan. Kasih yang sesungguhnya adalah ketika kita sanggup mendoakan dan memberkati orang yang menyakiti kita. Itu kasih Bapak Ibu. Itu kasih. Bukan yang ketika dia baik baru kita mengasihi. Lukas 6 ayatnya yang ke-32. Lukas 6 ayat 32, kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Ada di sini yang terikat dengan dosa ini, aku hanya mengasihi orang yang mengasihi aku. Gak apa-apa Bapak Ibu, gak apa-apa. Jangan tawar hati. Berdoa, sampai rumah doakan mereka. Sebut namanya. Saya sering lakukan ini ya. Sebut nama mereka dengan jelas. Tuhan, aku mengampuni dia, aku mengasihi dia. Itu kasih. Ya, yang Tuhan ajarkan tuh kasih yang kayak gitu. Dia mati untuk orang yang benar, betul? Bukan. Dia mati untuk orang berdosa yang bertentangan dengan dia. Itu kasih. Ketika Bapak Ibu masih terikat dengan dendam, akar pahit, sampai di rumah berdoa. Kalau hari ini masih belum lepas gimana? Besok lakukan hal yang sama terus. Sampai kita mengasihi betul-betul orang itu. Doa, lepaskan pengampunan. Amin. Itu kasih, jangan tawar hati. Oh, berarti aku gak layak dong. Berarti aku gak pantas dong. Enggak kok Bapak Ibu. Walaupun mungkin banyak hal yang sering kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Datang terus, doain terus. Sampai kita mengasihi mereka, amin. Ingat, hari ini dia bangkit bukan hanya untuk kita, betul? Karena dia kasih bukan hanya untuk orang yang beribadah saat ini, dia bangkit. Untuk semua orang. Dia bangkit karena kasih. Dia mati karena kasih, bahkan ketika dia naik ke sorga, dia bilang apa? Aku tidak akan meninggalkan engkau seorang diri. Amin. Karena dia begitu mengasihi kita. Bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan? Jadilah terang di tengah kegelapan dunia ini. Kalau kita tidak mengasihi, tidak menjadi terang. Amin. Bukan berarti saya ngomong gini Bapak Ibu, terus oh si paling kasih nih, si paling kasih. Enggak, saya pun masih belajar. Ya itu tips dari saya itu yang tadi ya. Betul, kenakan jubah yang baru, tanggalkan yang lama. Ketika Bapak Ibu dengar ini, saya ngomong Tuhan, aku gak sanggup kalau mau berdiri di atas mimbar ini.
Untuk menyampaikan firman Tuhan itu terlalu berat Bapak Ibu. Aku gak sanggup Tuhan kalau mau berdiri terus harus sampaikan firman Tuhan yang begitu keras. Tapi ketika Tuhan suruh saya gak bisa nolak. Betul? Kita akan tutup dengan satu ayat. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita tutup dengan satu ayat, Yesaya 43. Yesaya 43. Ayatnya yang keempat. Yesaya 43. Ayat keempat, saya jemput semua untuk bangkit berdiri. Kita baca ayat ini sama-sama. Satu, dua, tiga. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kenapa Tuhan bangkit? Karena Dia mengasihi kita. Dia bukan Tuhan yang mati. Dia Tuhan yang hidup. Amin. Dia Tuhan yang hidup, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tanggalkan jubah lamamu, kenakan jubah yang baru. Masih ada harapan. Tuhan, selama ini aku begini, gak apa-apa, masih ada harapan. Dia hidup kok. Gitu ya. Karena Dia hidup, Dia akan terus mengampuni kita. Tapi jangan hidup terikat terus dalam dosa. Jangan dipermainkan kasih karunia Tuhan. Saya undang Singer dan WL untuk maju ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Dia hidup. Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Karena ku tahu Dia terima kasih Tuhan Yesus. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jangan putus asa Bapak Ibu. Semua yang terikat dengan dosa minta ampun sama Tuhan. Hidup. Jangan tawar hati. Kita sudah dilayakan oleh Tuhan. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti. Yesus hidup. Yesus hidup. Sebab Dia hidup. Amin. Dia hidup untuk kamu. Dia hidup untuk kamu. Jangan sia-siakan darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Haleluya.
semua orang yang minta ampun. Dia akan memberikan hidup baru, hati yang baru. Bapak Ibu boleh angkat pujian ini. Sebab Dia haleluya. Semua yang terikat Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Haleluya. Ikat kami dengan kasih Kristus Tuhan. Biar nama Tuhan dimuliakan di gereja ini. Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Tidak ada kata yang paling indah selain kami berterima kasih. Karya-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk hidup di dalam kasih itu. Kami tahu Tuhan, di zaman akhir ini, kami tidak kuat, kami tidak mampu Tuhan. Tapi kami percaya di dalam Engkau ada hari esok. Ada masa depan yang indah dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami berharap di dalam Engkau, ada kekuatan yang besar yang Engkau sediakan dalam kehidupan kami Tuhan. Jangan biarkan kami terombang-ambing oleh dunia ini. Tetapi kuatkan iman percaya kami di hadapan-Mu Tuhan. Kalau Maria boleh taat di hadapan-Mu, Tuhan ajarkan kami untuk taat di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak berubah di hadapan-Mu, tapi kami konsisten di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ajarkan kami menghargai kebangkitan-Mu Tuhan. Ketika Engkau naik ke surga, kami yang ada di dunia ini tetap setia di hadapan-Mu Tuhan. Ketika Engkau kembali di tempat ini Tuhan, di dunia ini Tuhan, Engkau mendapati kami dengan keadaan setia di hadapan-Mu Tuhan. Hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami. Kami boleh jadi anak-anak terang di hadapan-Mu Tuhan. Kami memancarkan Kristus di dalam kehidupan kami bagi orang lain Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Untuk hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai terus hamba-Mu dengan heran dan luar biasa Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada, Tuhan tolong Engkau terus sertai kehidupannya. Keluarganya, usahanya, semuanya Tuhan tolong. Pemakaian Allah yang luar biasa Engkau terus nyatakan dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Apa yang kami dengar hari ini, biarlah boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing. Kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ketika kami mau melenceng di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan tarik kehidupan kami untuk kembali di jalan yang benar Tuhan. Tuhan, kalau hari ini kami tawar hati, Tuhan Engkau melihat hati kami, agar kami kembali tegar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, untuk kebenaran firman Tuhan.
yang sudah disampaikan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan. Kecil besar, Tuhan sama-sama memberkati. Usaha pekerjaan kami yang kami tekuni hari-hari, biarlah Engkau terus buat berhasil. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan pengumuman dan memberikan korban persembahan, namun sebelum itu kita mau baca ayat sepekan kita. Kita semua bangkit berdiri. Kita mau baca ayat kita secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari tamborin yang ada.
jemput semuanya bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat malam hari ini. Bagi Dia segala pujian. Kita akhiri ibadah kita dengan doa. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kami bersyukur Tuhan, kami sudah beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan firman Allah yang sudah kami dengar menjadi berkat bagi kami sekalian yang hadir malam hari ini. Roh Kudus, Engkau yang sanggup mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Semua itu anugerah Tuhan yang besar. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu Tuhan. Hanya ucapan syukur yang kami persembahkan hari demi hari. Supaya kami tetap ingat kasih Tuhan kepada kami. Roh Kudus tetaplah berkarya sehingga seluruh umat-umat Allah selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Allah yang baik, kami percaya apapun masalah, beban-beban kami, Tuhan sudah membela kami, menolong kami, melepaskan dari segala masalah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua kita mengangkat tangan kepada Allah. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terulur kepadamu. Tanda kami memohon belas kasihan Tuhan. Agar Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu membela kami. Tuhan selalu memberkati kami. Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat Allah turun bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita berkata, amin. Tuhan berkati.